Di malam yang tenang ini, ketika angin berhembus lembut dan bintang-bintang bersinar di langit, ada sebuah kisah nyata yang sangat menginspirasi. Kisah ini tentang seorang anak laki-laki bernama Nick Vujicic, seorang anak yang lahir dengan keadaan yang sangat berbeda dari kebanyakan orang. Nick lahir di Melbourne pada tahun 1982. Ketika ia dilahirkan, dokter dan keluarganya sangat terkejut, karena Nick terlahir tanpa kedua tangan dan tanpa kedua kaki. Banyak orang bertanya-tanya bagaimana ia akan menjalani hidupnya. Malam demi malam, ibunya memeluk Nick dengan penuh kasih sayang. Ayahnya selalu berkata dengan lembut, "Nak, Tuhan menciptakanmu dengan tujuan yang sangat istimewa." Namun, ketika Nick mulai tumbuh besar, ia menyadari bahwa dirinya berbeda. Ia melihat anak-anak lain berlari di taman, bermain bola, dan memanjat pohon. Sementara itu, Nick harus belajar melakukan banyak hal dengan cara yang berbeda. Di sekolah, tidak semua anak memahami keadaan Nick. Ada yang memandangnya dengan heran, bahkan ada yang mengejek. Hal itu membuat hati Nick kecil terasa sedih. Pada malam-malam tertentu, ia memandang langit dari jendela kamarnya dan bertanya dalam hati, "Apakah aku bisa bahagia seperti orang lain?" Waktu terus berjalan. Dengan cinta keluarganya, Nick mulai belajar bahwa setiap manusia memiliki kekuatan yang tersembunyi di dalam dirinya. Ia belajar menulis menggunakan jari kecil di kakinya. Ia belajar mengetik di komputer. Ia belajar berenang, bermain, dan melakukan banyak hal yang sebelumnya dianggap mustahil. Setiap keberhasilan kecil membuat hatinya semakin kuat. Suatu hari, Nick menyadari sesuatu yang sangat penting. Ia mungkin tidak memiliki tangan dan kaki, tetapi ia memiliki senyum, pikiran, semangat, dan hati yang sangat besar. Dan terkadang, itulah kekuatan terbesar yang bisa dimiliki seseorang. Ketika Nick beranjak remaja, ia mulai berbicara di depan teman-temannya. Ia menceritakan perjalanan hidupnya dan bagaimana ia belajar menerima dirinya sendiri. Kata-katanya menyentuh banyak hati. Orang-orang mulai menangis, tersenyum, dan merasa lebih kuat setelah mendengarnya. Nick kemudian mendirikan Life Without Limbs, sebuah organisasi yang membantu jutaan orang menemukan harapan. Ia juga menulis buku terkenal, termasuk Life Without Limits. Ia melakukan perjalanan ke berbagai negara di dunia, berbicara kepada anak-anak, remaja, dan orang dewasa. Kemanapun ia pergi, Nick selalu menyampaikan pesan yang sederhana namun sangat kuat. Jika kamu jatuh, bangkitlah. Jika kamu gagal, cobalah lagi. Dan jika kamu merasa tidak berharga, ingatlah bahwa hidupmu memiliki tujuan. Tahun demi tahun berlalu. Anak kecil yang dulu sering menangis di malam hari kini telah menjadi sumber kekuatan bagi jutaan orang. Ia membuktikan bahwa kebahagiaan tidak bergantung pada tubuh yang sempurna. Kebahagiaan lahir dari hati yang menerima diri, pikiran yang penuh harapan, dan keberanian untuk terus melangkah. Pada suatu kesempatan, Nick berkata dengan lembut kepada dunia, keajaiban terbesar bukanlah memiliki tubuh yang sempurna, tetapi memiliki hati yang tidak pernah menyerah. Dan memang benar. Karena dalam hidup, setiap orang memiliki tantangan masing-masing. Ada yang merasa kurang percaya diri. Ada yang sedang menghadapi kegagalan. Ada yang merasa sendirian. Namun kisah Nick Vujicic mengajarkan bahwa tidak ada kekurangan yang terlalu besar untuk menghalangi seseorang meraih impiannya. Malam ini, sebelum kamu memejamkan mata, ingatlah satu hal. Kamu mungkin belum melihat semua jawaban atas perjalanan hidupmu. Namun bukan berarti harapan itu tidak ada. Seperti Nick, kamu memiliki kekuatan yang mungkin belum sepenuhnya kamu sadari. Kamu memiliki hati yang mampu bertahan. Kamu memiliki pikiran yang mampu bermimpi. Dan kamu memiliki kesempatan untuk terus tumbuh setiap hari. Jika suatu hari kamu merasa berbeda, jangan takut. Jika kamu merasa lemah, jangan menyerah. Dan jika jalanmu terasa panjang, teruslah melangkah dengan sabar. Karena seringkali,
Orang yang tampak paling terbatas justru menyimpan kekuatan yang paling luar biasa. Kini, Nick hidup bahagia bersama keluarganya dan terus menginspirasi dunia. Ia telah membuktikan bahwa kehidupan yang penuh makna tidak ditentukan oleh apa yang kita miliki, tetapi oleh bagaimana kita menggunakan apa yang ada di dalam diri kita. Malam semakin larut. Bintang-bintang masih bersinar dengan tenang. Dan kisah Nick Vujicic berbisik lembut kepada setiap hati yang mendengarnya. Bahwa kamu berharga. Bahwa hidupmu berarti. Dan bahwa selama kamu tidak menyerah, selalu ada harapan yang menunggumu. Selamat beristirahat. Pejamkan matamu dengan tenang. Simpan kisah ini di dalam hati. Dan biarkan mimpimu malam ini dipenuhi keberanian, harapan, dan keyakinan bahwa kamu mampu melakukan hal-hal luar biasa. Jika kamu belum tertidur, mari kita beralih ke cerita selanjutnya. Sebuah kisah yang akan mengubah hidupmu selamanya. Selamat datang di cerita pengantar tidur malam ini. Sebuah kisah nyata berjudul, Dihina Karena Bau Pel, Kini Jadi Triliuner. Malam ini, Anda akan ditemani sebuah cerita penuh perjuangan tentang seseorang yang pernah diremehkan, dihina, bahkan dianggap tidak akan pernah berhasil dalam hidupnya. Di balik kehidupan yang sederhana dan penuh keterbatasan, ternyata tersimpan kekuatan hati yang perlahan tumbuh menjadi mental baja, hingga akhirnya mengubah jalan hidupnya menjadi luar biasa. Cerita ini bukan hanya untuk menemani Anda beristirahat, tetapi juga menghadirkan rasa tenang, harapan, dan suasana damai di malam yang sunyi ini. Sekarang, pejamkan mata perlahan. Tarik napas dengan lembut, lalu lepaskan semua rasa lelah yang Anda rasakan hari ini. Bayangkan udara malam yang sejuk, suasana yang hening dan menenangkan, serta suara lembut yang perlahan membawa pikiran Anda menjauh dari kegelisahan, menuju tidur yang nyaman dan damai. Biarkan cerita ini mengalun perlahan, menemani malam Anda, hingga tubuh semakin rileks, mata terasa semakin berat, dan akhirnya tertidur dengan tenang. Pernahkah kalian merasa, hidup seperti berjalan sangat berat? Di saat orang lain terlihat melangkah maju, sementara kita masih tertinggal, berjuang sendirian, tanpa ada yang benar-benar mengerti. Pernahkah kalian berada di titik, ketika dunia terasa begitu dingin? Setiap ucapan orang lain seperti meremehkan keberadaan kita. Dan setiap kali bercermin, yang terlihat hanyalah rasa lelah, kegagalan, dan ketakutan akan masa depan. Malam ini, saya ingin membawa kalian mengenal seseorang yang pernah hidup di titik serendah itu. Namanya Nurul Atik. Seorang pemuda sederhana dari Jepara, Jawa Tengah. Di masa ketika banyak anak muda seusianya sibuk mengejar gengsi dan impian besar, hidup Nurul Atik justru dipenuhi perjuangan yang sunyi. Tidak ada kemewahan. Tidak ada koneksi orang penting. Tidak ada kehidupan nyaman seperti yang sering dilihat orang hari ini. Hari-harinya dimulai dengan aroma cairan pembersih lantai. Dengan tangan yang terus bekerja sejak pagi. Dan tubuh yang lelah bahkan sebelum matahari tenggelam. Ia bekerja sebagai office boy, sebagai pencuci piring, sebagai orang yang keberadaannya sering tidak dianggap. Pekerjaannya sederhana, namun berat. Membersihkan toilet, mengepel lantai yang terus diinjak ratusan orang, mencuci tumpukan piring kotor penuh minyak dan sisa makanan. Dan seringkali, tidak ada yang mengucapkan terima kasih. Yang ada justru tatapan merendahkan. Ucapan yang menusuk hati. Dan perlakuan yang membuat seseorang perlahan kehilangan harga dirinya. Ada satu kejadian yang diam-diam mengubah hidup Nurul Atik selamanya. Hari itu, seperti biasa, ia sedang mengepel lantai restoran. Tubuhnya lelah, tangannya basah, namun ia tetap bekerja dengan hati-hati. Lalu seorang pelanggan datang berjalan tergesa-gesa. Tanpa sengaja,
Kain pel yang dipegang Nurul sedikit menyentuh sepatu pelanggan itu. Dan dalam hitungan detik, suasana berubah. Pelanggan itu marah besar. Dengan suara keras, ia menunjuk wajah Nurul Atik di depan banyak orang. "Kamu itu cuma tukang pel. Jangan berani mengotori sepatu saya." Kalimat itu sederhana, namun menghancurkan hati seseorang yang hanya sedang bekerja mencari nafkah. Nurul Atik terdiam. Ia tidak melawan, tidak membalas. Ia hanya menunduk perlahan, menahan rasa malu, menahan rasa sakit yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Tapi malam itu, saat semua orang tertidur, ada sesuatu yang lahir di dalam dirinya. Bukan dendam, bukan amarah, melainkan sebuah janji diam-diam yang kelak mengubah hidupnya selamanya. Ia berkata dalam hati, "Suatu hari nanti, aku akan punya restoran sendiri. Dan aku akan membuktikan bahwa hidup seseorang tidak ditentukan dari seberapa rendah pekerjaannya hari ini." Dan sejak malam itu, Nurul Atik mulai melihat dunia dengan cara yang berbeda. Bagian 2, Sekolah Kehidupan di Balik Kain Pel. Banyak orang bekerja hanya demi gaji. Menunggu jam pulang, menghitung tanggal muda, lalu mengulang hidup yang sama setiap hari. Namun tidak dengan Nurul Atik. Bagi dirinya, restoran kecil tempat ia bekerja bukan sekadar tempat mencari uang. Tempat itu adalah sekolah kehidupan. Saat tangannya mengepel lantai, matanya diam-diam belajar. Ia memperhatikan bagaimana koki memasak ayam hingga renyah sempurna. Ia menghafal aroma bumbu, cara melayani pelanggan, cara kasir berbicara dengan ramah, bahkan cara bisnis kecil itu bertahan setiap harinya. Ia belajar dari semua hal kecil, karena ia sadar, kesuksesan besar sering lahir dari perhatian terhadap hal sederhana. Seringkali, ia pulang paling malam. Bukan karena dipaksa, bukan karena ingin dipuji, tetapi karena ia tahu, mimpinya terlalu besar jika hanya dijalani dengan usaha biasa. Hari demi hari berlalu, dan perlahan, hidup mulai berubah. Dari tukang pel, ia dipercaya menjadi tukang masak. Dari tukang masak, naik menjadi kasir, lalu menjadi asisten manajer, hingga akhirnya dipercaya menjadi manajer area. Semua itu bukan karena keberuntungan, melainkan karena satu hal yang sering diremehkan banyak orang, ketekunan. Nurul Atik memahami sesuatu yang penting dalam hidup, bahwa orang yang mau belajar saat diremehkan, biasanya akan menjadi orang yang sulit dikalahkan di masa depan. Bagian 3, Keputusan paling menakutkan. Waktu terus berjalan. Dan setelah bertahun-tahun bekerja, hidup Nurul Atik sebenarnya sudah cukup nyaman. Gaji stabil, posisi bagus, masa depan terlihat aman. Namun jauh di dalam hatinya, masih ada mimpi lama yang belum padam. Janji yang pernah ia ucapkan saat dihina dulu, masih terus hidup di pikirannya. Dan akhirnya, ia membuat keputusan yang membuat banyak orang terkejut. Ia memilih keluar dari zona nyaman. Ia meninggalkan pekerjaannya dan memulai bisnis sendiri. Keputusan yang terdengar sederhana, namun sebenarnya sangat menakutkan. Karena saat itu, ia bukan orang kaya, tidak punya modal besar, tidak punya investor. Yang ia punya hanya keberanian dan keyakinan bahwa hidup bisa berubah jika seseorang mau bertahan lebih lama daripada rasa takutnya sendiri. Tahun 2010, lahir sebuah gerai kecil sederhana di pinggir jalan. Namanya Rocket Chicken. Di awal perjalanan, tidak ada kemewahan. Nurul Atik kembali melakukan semuanya sendiri. Menggoreng ayam,
membersihkan meja, melayani pelanggan, bahkan mencuci piring lagi seperti dulu. Orang-orang kembali meremehkannya. Mana mungkin bekas OB bisa jadi pengusaha besar? Namun kali ini, Nurul Atik tidak lagi terluka oleh hinaan. Karena ia sudah memahami satu hal penting. Bahwa mimpi besar memang selalu terdengar mustahil bagi orang yang tidak berani mencoba. Bagian 4, dari hinaan menjadi kejayaan. Dan hari ini, nama Rocket Chicken dikenal di berbagai kota di Indonesia. Dari gerai kecil di pinggir jalan, kini tumbuh menjadi ribuan cabang yang tersebar di banyak daerah. Ribuan orang bekerja di sana. Ribuan keluarga menggantungkan hidupnya dari usaha yang dulu hanya dianggap mimpi kecil seorang tukang pel. Siapa sangka, pemuda yang pernah dihina karena bau cairan pembersih lantai, kini menjadi pengusaha besar yang dihormati banyak orang. Namun yang paling luar biasa, bukan hanya tentang kekayaannya, melainkan tentang caranya tetap rendah hati, tetap sederhana, dan tetap mengingat masa sulit yang pernah ia lewati. Karena Nurul Atik tahu, kesuksesan sejati bukan tentang seberapa tinggi kita berdiri, tetapi tentang seberapa kuat kita bertahan saat hidup mencoba menjatuhkan kita. Bagian 5, pesan untuk malam ini. Malam ini, sebelum Anda tertidur, coba renungkan sejenak. Mungkin hari ini hidup terasa berat. Mungkin pekerjaan Anda melelahkan. Mungkin ada orang yang meremehkan perjuangan Anda. Namun jangan pernah merasa kecil hanya karena posisi Anda hari ini belum tinggi. Karena hidup bisa berubah dengan ketekunan, kesabaran, dan keberanian untuk terus melangkah meski perlahan. Jangan malu bekerja keras. Jangan malu memulai dari bawah. Karena tidak ada pekerjaan yang hina, selama itu dilakukan dengan jujur dan penuh perjuangan. Dan malam ini, katakan perlahan pada diri Anda sendiri. Jika seorang pencuci piring bisa mengubah hidupnya, maka aku juga bisa. Sekarang, pejamkan mata perlahan. Biarkan tubuh Anda beristirahat, dan biarkan harapan tumbuh diam-diam di dalam hati Anda malam ini. Selamat beristirahat, pejuang kehidupan.